kaya minyak dan punya posisi strategis di Amerika Latin. Bahkan sektor minyaknya ini menyumbang hampir seluruh ekspor di negara ini. Tapi ironisnya, nggak semua rakyat itu merasakan kesejahteraan. Nah, sebelum era Hugo Chavez, Venezuela itu cenderung pro-barat dan punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Salah satu prinsip penting saat itu adalah Betancourt Doctrine, yaitu hanya menjalin hubungan dengan negara demokratis dan menolak rezim diktator. Namun, kondisi dalam negeri justru penuh ketimpangan, terutama akibat kebijakan yang liberal yang memperburuk kemiskinan dan memicu protes sosial. Titik balik terjadi saat Chavez naik ke kekuasaan pada tahun 1999. Sejak itu, Venezuela mulai mengubah arah kebijakan luar negerinya dari yang sebelumnya mengikut Barat menjadi lebih mandiri, menolak dominasi asing, dan mulai membangun arah baru di dunia internasional. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa era Chavez adalah awal perubahan besar dalam Venezuela memandang dunia. Nah, kalau kita ingin memahami kebijakan luar negeri dari suatu negara, kita harus mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu ideologi dari negara tersebut. Dari studi case yang kita ambil, yaitu negara Venezuela, negara tersebut memiliki salah satu ideologi, yaitu sosialisme Bolivarian. Sosialisme Bolivarian itu apa sih? Dari ideologi tersebut, muncul sikap yang cukup kuat dan konsisten dalam politik luar negeri Venezuela, yaitu sifat anti-imperialisme. Nah, anti-imperialisme itu apa sih? Mari kita bahas. Lalu, sikap ini juga mempengaruhi cara pandang Venezuela dalam melihat kerjasama politik luar negeri terhadap kekuatan besar dunia, salah satunya Amerika Serikat. Nah, bagaimana pandangan Venezuela tersebut? Mari kita lihat. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita melihat implementasi kebijakan luar negeri Venezuela. Pertama, melalui oil diplomasi atau diplomasi minyak. Venezuela memanfaatkan minyak sebagai alat politik, bukan hanya komoditas ekonomi, dengan memberikan minyak melalui harga khusus atau skema pembayaran fleksibel. Venezuela berusaha memperkuatkan hubungan dan memperluaskan pengaruhnya di tingkat internasional. Kedua, melalui aliansi strategis, khususnya dengan Kuba dan Iran. Dengan Kuba, Venezuela menjalin kerjasama saling menguntungkan, yaitu minyak ditukar dengan tenaga profesional seperti dokter dan guru. Sementara dengan Iran, hubungan yang dibangun lebih bersifat strategis, terutama dalam kerjasama energi dan menghadapi tekanan global. Selain itu, hubungan Venezuela dengan Amerika Serikat cenderung tegang. Adanya sanksi dan tekanan justru mendorong Venezuela untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara di luar pengaruh Barat. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Venezuela menjalankan kebijakan luar negerinya melalui pemanfaatan sumber daya minyak dan pembentukan aliansi strategis untuk mempertahankan kepentingannya. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Venezuela tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi, tetapi juga oleh kepentingan strategisnya. Retorika anti-imperialisme Venezuela memang kuat secara ideologis, namun penggunaannya sangat dipengaruhi oleh faktor material, terutama minyak. Ideologi digunakan sebagai identitas politik, sementara minyak menjadi alat untuk menjalankan kepentingan nasional, terutama dalam membangun aliansi internasional. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Venezuela tidak sepenuhnya pragmatis, tetapi juga tidak murni ideologis.